Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmita, NIM D012101, Prodi Teknik Sipil kelas C. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan satu materi dari kelompok 1 mata kuliah Ilmu Lingkungan tentang mengidentifikasi permasalahan pencemaran dan dampak pesisir pantai Gonda Mangrove Park. Di sini kita lihat lingkungan pesisir pantai Gonda. Mengidentifikasi permasalahan pencemaran dan dampak pesisir pantai Gonda. Ya, poin pertama yaitu lingkungan Pantai Gonda. Lingkungan Pantai Gonda terletak di sebuah desa Laliko, Kecamatan Cempalagian, Kabupaten Pulau Limandar, Provinsi Sulawesi Barat. Desa Laliko merupakan salah satu wilayah di Pulau Limandar yang sebagian besar penduduknya bermukim di daerah pesisir. Di sini terdapat dua destinasi wisata, yakni Pantai Labuan dan Gonda Mangrove Park, yang berpotensi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat apabila ini dapat terkelola secara maksimal. Namun, pengelolaan hutan bakau sering dianaktirkan dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Kondisi saat ini luas mangrove di Indonesia semakin berkurang. Jika pada tahun 1982 hutan mangrove seluas 4,2 juta hektar, kini tersisa sekitar 3,7 juta hektar. Dengan demikian, melihat kondisi saat ini, pemuda-pemudi sahabat pesisir di daerah Gonda, Kabupaten Pulau Limandar, Sulawesi Barat, dengan sangat antusiasi membentuk sebuah perkumpulan atau komunitas yang mereka namai Sahabat Pesisir. Komunitas ini merupakan sebuah perkumpulan bagi pemuda yang memiliki jiwa untuk membudidayakan dan memelihara kembali pohon bakau yang secara liar tumbuh di pesisir Pantai Gonda. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu kita lihat pada peta kawasan. Di sini kita lihat lokasi Pantai Mangrove. Pantai Mangrove kita lihat jalannya yang bertepatan sebelum toko Anissa dekat Jalan Poros. Selanjutnya batas wilayah yaitu sebelah utara Desa Seruan, sebelah timur Desa Lapeo, sebelah selatan Teluk Mandar, dan sebelah barat Desa Bala. Ya, poin yang selanjutnya permasalahan lingkungan. Masalah utama yang kami kaji yaitu permasalahan sampah laut. Karena masyarakat yang ada di sini, tepatnya di lingkungan di Pantai Gonda, banyak membuang sampah sembarangan dan bukan hanya penduduk, tapi pengunjung yang sering meninggalkan sampah tanpa memikirkan risiko yang terjadi pada pantai serta mengakibatkan pantai itu tercemar. Makanya banyak masyarakat lebih memilih tinggal di kawasan pesisir. Selanjutnya yaitu kita lihat kondisi hutan bakau yang tercemari, yaitu pada gambar 1 dan 2 kondisi hutan bakau yang rusak. Kita lihat gambar 1 dan 3 kondisi sampah yang berserakan di pinggir laut, dan gambar 1 dan 3 kondisi jalan yang rusak. Selanjutnya, pencemaran yang terjadi. Kita lihat pada gambar yang di atas, gambar 1 dan 2 yaitu kondisi hutan bakau yang rusak. Terjadinya hutan bakau menimbulkan berbagai dampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Namun faktanya banyak hutan bakau yang telah rusak. Jika laju mengendulkan hutan bakau terus dibiarkan, hutan bakau akan semakin rusak. Kedua, gambar 1 dan 3 membahas kondisi sampah yang berserakan di pinggir laut. Dampak ketiga dari adanya sampah yang ada di laut dari hari ke hari semakin tak
terbendung. Hal ini menimbulkan kerusakan luar biasa pada kehidupan laut. Selain mengotori lautan, sampah juga termakan dan meracuni hewan-hewan laut. Dan gambar 1 dan 4 kondisi jalan yang buruk. Kondisi jalan yang buruk sangat membahaya bagi pengendara, khususnya kendaraan roda 2. Untuk itu, kami kepada pemerintah daerah mengendara untuk bisa segera memperbaiki jalan tersebut. Poin selanjutnya yaitu faktor penyebab permasalahan. Faktor penyebab permasalahan yaitu dibagi menjadi 3: pencemaran, kedua konversi hutan mangrove yang kurang memperhatikan faktor lingkungan, ketiga penebangan yang berlebihan. Pencemaran terjadi karena sampah laut yang terjadi akhir-akhir ini. Masyarakat yang ada di sini, tepatnya di lingkungan di Pantai Gonda, karena banyak membuang sampah sembarangan, dan bukan hanya penduduk tapi pengunjung juga yang sering meninggalkan sampah tanpa memikirkan risiko yang terjadi, serta masyarakat lebih memilih tinggal di serta mengakibatkan pantai itu tercemar. Makanya masyarakat lebih memilih tinggal di kawasan pesisir. Hal ini menyebabkan pesisir pantai banyak terpengaruh oleh aktivitas kehidupan masyarakat pesisir, khususnya dalam hal persampahan. Kedua yaitu kerusakan hutan bakau menimbulkan berbagai dampak buruk bagi manusia dan kerusakan dan lingkungan. Dan ketiga yaitu dampak penebangan yang berlebihan. Penebangan yang berlebihan karena lebih berdampak pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk di masa depan, dan penebangan kawasan hutan secara liar tersebut akan mengakibatkan terjadinya bencana-bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau sebagainya. Selanjutnya, solusi penenangan masalah. Di sini solusi penenangan masalah yaitu solusi yang baik untuk permasalahan lingkungan yang terjadi di lingkungan pesisir Pantai Gonda. Seharusnya masyarakat yang di sekitar lingkungan Gonda menyadari akan pentingnya kebersihan pantai yang ada di daerah tersebut. Jika diadakan sebuah forum diskusi sebagai wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan identifikasi terhadap wilayah pesisir ini, diharapkan akan didapatkan peta permasalahan pesisir yang sangat krusial, secara khusus permasalahan kerusakan hutan mangrove. Masyarakat yang membuka lahan tambak dengan menggunakan wilayah hutan mangrove. Dan sebaiknya kita membuat papan informasi dan tempat, bukan di pinggir sampah, agar pengunjung sadar bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya, bukan di pinggir pantai ini. Pengunjung mulai kurang dan sedikit hampir karena tidak ada pengunjung di luar desa yang ke sana. Maka dari itu, marilah kita juga jaga kebersihan pantai agar pengunjung tertarik dengan kebersihannya dan keindahannya. Selanjutnya, potensi yang kami dapat yaitu terdapat pada area tersebut, baik secara fisik, biologi, dan maupun sosial dan budaya. Faktor pendukung terdiri dari kekuatan, sarana dan prasarana sebagai pijakan awal perkembangan wisata alam, panorama alam laut yang sangat indah dan eksotik, serta tingginya respon masyarakat untuk mengembangkan ekowisata dan wisata Gonda Mangrove Park. Selanjutnya yaitu yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat yaitu mangrove atau hutan bakau salah satu aset yang dimiliki oleh kampung bangsa ini yaitu. Namun pengelolaan hutan bakau sering dianaktirkan dalam pengelolaan hutan Indonesia. Kondisi saat ini luas mangrove di Indonesia semakin berkurang. Jika pada tahun 1982 hutan mangrove seluas 4,2 juta hektar, kini tersisa sekitar 3,7 juta hektar saja. Dengan melihat kondisi seperti ini,
pemuda sahabat pesisir di daerah Gonda, Kabupaten Pulau Mandar, Sulawesi Barat dengan sangat antusiasi membentuk sebuah perkumpulan atau komunitas yang mereka namai sahabat pesisir. Sejak 1 dekade terakhir memisahkan diri dari Sulawesi Selatan, membuatnya harus belajar mandiri dalam mengembangkan daerah dan aset yang dimiliki. Itulah tadi presentasi tentang mengidentifikasi permasalahan pencemaran dan dampak pesisir pantai Gonda Mangrove Park. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaklumi. Baik dan kurangnya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.